Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah sebelum acara kita mulai, ada beberapa himbauan nih yang akan kita sampaikan terlebih dahulu, yaitu tata tertib dalam kajian online kita pada sore hari ini. Yang mana himbauan pertama diharapkan untuk seluruh jemaah kajian online sore hari ini untuk tidak menyalakan suara atau di-mute dulu selama kajian berlangsung. Nah, dan untuk jemaah perempuan yang kami muliakan tentunya, demi menjaga kemuliaannya, diharapkan juga untuk kamera atau facecam-nya bisa dimatikan, baik nanti ketika bertanya ataupun lainnya. Nah, dan tadi jika ingin bertanya, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu dengan mengklik atau menekan ikon tangan yang terangkat. Mungkin bisa dicoba dulu kali ya, ada menemukan ikon tangan terangkat. Nah, itu ikon tangan terangkat itu nanti bisa digunakan ketika ingin bertanya gitu. Mungkin bisa dites dulu untuk jemaah yang hadir ya. Bisa dites terlebih dahulu. Nah, itu ada yang bisa tuh. Nah, mungkin bisa dites dulu untuk biar nanti ketika bertanya, nah itu kita utamakan yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau bisa, alhamdulillah insya Allah sebentar lagi kita akan kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya dan juga Umi Ferus beserta keluarga. Mari bersama kita doakan semoga Buya dan keluarga Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah mudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunianya, urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kami hormati juga teman-teman dari BMT yang Masya Allah sudah memfasilitasi kita dalam kajian yang penuh ilmu dan penuh berkah pada sore hari ini, terutama juga. Oke, kedengaran suaranya? Oke, baik. Oke, alhamdulillah. So, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Sebelumnya kita ingin menyapa dulu nih jemaah-jemaah yang hadir nih dari mana aja gitu ya. Boleh di komen ya, di chat bisa untuk absen dulu gitu ya. Sudah hadir dari mana aja nih? Tanjung Balai, Sumatera Utara, Masya Allah jauh ya. Bandung hadir, Majalengka hadir, Bogor, Masya Allah. Alhamdulillah banyak yang hadir dari di luar daerah juga. Mudah-mudahan dengan kehadirannya, waktu yang disiapkan dan waktu yang diberikan untuk kajian hari ini menjadi berkah dan ilmunya bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai acara kita, untuk menambah keberkahan kegiatan ngaji online kita pada sore hari ini, mari kita bersama membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nanti kami juga ingin menyampaikan terlebih dahulu, nanti di tengah-tengah acara kita akan ada kuis yang menarik nih, Masya Allah, buat jamaah-jamaah yang hadir. Nanti akan ada kuis, yang mana kuis ini memiliki hadiah tentunya ya. Memiliki hadiah yang tentunya menarik untuk jamaah yang hadir. Nah, Insya Allah nanti siap-siap aja nih ditanya ataupun nanti bagaimana teknisnya akan kita sama-sama lihat nantinya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya berterima kasih terlebih dahulu kepada BMT Al-Bahjah yang telah memfasilitasi kita dengan program ngaji online bersama guru kita tercinta Buya Yahya.
Namun, sebelum kita mendengarkan paparan ilmu yang insya Allah bermanfaat dari guru kita tercinta, mari bersama kita mendengarkan terlebih dahulu beberapa informasi mengenai produk-produk dari BMT Al-Bahjah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mas Agus selaku manajemen bisnis dari BMT Al-Bahjah. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sudah siap sekali nih kayak Mas Agus memberikan Insya Allah Mas produk-produk Fikri. yang bermanfaat tentunya Mas Agus ya untuk jamaah ngaji online kita pada sore hari ini. Insya Allah. Oke, maka dari itu untuk kepada Mas Agus dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati, kita teladani, dan kita doakan selalu guru kita semuanya, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa membantu program-program perjuangan dakwah beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini terima kasih Mas Egri atas kesempatannya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat agung, nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim walaupun dengan virtual ya Mas Egri, Iya. untuk bisa ngaji online bersama guru kita Buya Yahya beserta jamaah dari BMT Al-Bahjah khusus. Ini program khusus bulanan yang insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat untuk BMT dan para jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya ingin memberikan sedikit biasa informasi-informasi mengenai produk-produk BMT yang insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi untuk keuangan syariah bagi jamaah semuanya. Baik, izin untuk share. Iya, untuk pemaparan kali ini kami dari BMT Al-Bahjah ingin mungkin yang sudah ngikuti ngaji online secara rutin, insya Allah informasi ini sudah pernah didapatkan mungkin informasinya, cuman kami dari BMT Al-Bahjah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan dan mengajak program-program keuangan syariah bersama BMT Al-Bahjah, dan yang baru menyimak mungkin ini salah satu jadi solusi serta rencana keuangan dan rencana kemudahan untuk pengelolaan keuangan untuk para jamaah semuanya. Baik, langsung saja untuk dari BMT Al-Bahjah kita luncurkan yaitu produk untuk sekarang semua orang bisa umroh. Semua orang bisa umroh dengan mudah dengan tabungan BMT Al-Bahjah. Oke. Mohon maaf tadi ada sedikit teknis ya. Yang penting bisa di. Oke. Untuk program-program simpanan umroh yang program untuk 1 tahun untuk menabung simpanan. Oke, bentar. Mohon maaf untuk mungkin kita start. Kita akan start ulang untuk share screen-nya. Oke, Masya Allah. Pastinya nanti yang dijelaskan oleh Mas Agus tentunya hal-hal yang pastinya bermanfaat juga ya Mas ya bagi masyarakat untuk
intinya mempermudah ya layanan keuangan masyarakat untuk hal-hal yang pastinya perlu bagi masyarakat juga. Nah, insya Allah BMT hadir untuk mempermudah itu semua. Masya Allah. Baik, silakan Mas Agus Ya. untuk bisa menjelaskan. Mohon maaf untuk sementara ada gangguan teknis, mohon ditunggu. Oke, baik. Oke, kita eh, izin melihat chat-chat juga Mas Agus ya. Ini soalnya ada beberapa teman-teman yang ngaji online Oh, hari baik, ini. baik. Ada yang datang dari Hong Kong, ada yang dari Hong Kong, Masya Allah. Luar biasa jauh sekali nih yang hadir dari Hong Kong mendengarkan kajian bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Ada yang dari Cirebon juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Allah. Ada dari Tenggang Selatan juga, Bintaro hadir. Nah, Insya Allah. Ada yang dari Kendari, Allah, luar biasa. Ternyata jamaah dari BMT sendiri tuh sangat banyak ya Mas, dan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri pun ada, dari Hong Kong ada nih. Kota Kinabalu, Masya Allah, Madura hadir ya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadirannya juga kita berharap tentunya ya, dengan kehadirannya juga waktu yang disiapkan untuk mendengarkan kajian bersama guru kita tercinta Buya Yahya, Allah balas dengan balasan yang terbaik tentunya. Dan Allah mudahkan segala hajat-hajatnya juga karena luar biasa hadir di kajian online ini sudah hal yang luar biasa gitu ya. Oke, Alhamdulillah sudah hadir lagi Mas Agus dengan PowerPoint yang akan disampaikannya. Bagaimana Mas Agus? Apakah sudah bisa? Oke, baik. Bismillah. Oke, Alhamdulillah silakan kepada Mas Agus. untuk program-program simpanan rencana ini, simpanan rencana BMT Al-Bahjah dengan produk Umrohku. Ini program nabung 1 tahun dengan estimasi harian selama 1 tahun. Untuk harian bisa nabung, para jamaah semuanya bisa menabung dengan simpanan umrohku hanya dengan Rp90.000 untuk setiap harinya untuk program 1 tahun. Kemudian untuk program mingguan bisa dengan menyimpan dengan nilai nominal Rp635.000 dalam 1 tahun seminggu sekali, atau dengan program rencana nabung umroh harian bulanan senilai Rp2.750.000. Untuk program nabung 2 tahun kita sediakan rencananya nih untuk simulasinya dengan Rp45.000 sehari. Kemudian untuk setiap minggunya untuk program rencana nabung 2 tahun setiap minggu bisa nabung Rp317.000 setiap minggu, dan untuk setiap bulannya senilai Rp1.375.000 saja untuk menabung program selama 2 tahun. Untuk program 3 tahun nih itu diestimasi untuk bisa nabung untuk berangkat umroh itu bisa nabung selama 3 tahun selama untuk harian, program harian Rp30.000, kemudian untuk mingguan Rp212.000, dan untuk setiap bulan untuk yang berpenghasilan tetap tiap bulan mungkin bisa menyisihkan untuk tabungan rencana umroh bersama BMT Al-Bahjah simpanan umrohku Rp917.000. Nah, ini program-program ada yang sampai dengan 5 tahun. Mungkin kami jelaskan hanya dengan sampai dengan 3 tahun ya mungkin, supaya tidak terlalu lama nih program umrohnya. Bisa berangkat, mudah-mudahan semua yang menjadi peserta ngaji online hari ini, sore ini, bisa semuanya berangkat umroh. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dimudahkan untuk ziarah Haramain Mekah Madinah melalui simpanan rencana umrohku di BMT Al-Bahjah. Nah, kemudian kami juga mengenalkan ini produk-produk dari karya guru kita Buya Yahya, produk Pustaka Al-Bahjah, beberapa kitab dan buku-buku karya Buya Yahya yang bisa dimiliki oleh jamaah semuanya, bisa dipesan melalui nanti kontak admin di Pustaka Al-Bahjah. Dan alhamdulillah program ngaji sore hari ini semua peserta ngaji online
mendapatkan potongan 15% untuk setiap Masya Allah. pembelian buku karya Buya Yahya. Nih, Masya Allah nih, pustaka memberikan diskon khusus untuk peserta ngaji online BMT Al-Bahjah bersama Buya. Silakan untuk bisa menghubungi tim Pustaka Al-Bahjah atau menghubungi kami untuk pembelian buku-buku karya Buya Yahya. Dan insya Allah nanti di akhir sesi nanti ada kuis yang berhadiah merchandise dan salah satunya dari buku karya Buya Yahya. Insya Allah, Mas Egri. Nah, ini layanan anggota, ada layanan pick up service tabungan. Yang belum tahu, mungkin yang belum mengetahui informasi tentang layanan pick up service, alhamdulillah untuk BMT Al-Bahjah di layanan Cirebon dan sekitarnya sudah bisa untuk layanan pick up service tabungan untuk harian maupun mingguan. Boleh, nanti ada tim kami yang mau nabung rencana umroh, rencana kurban, atau rencana yang lainnya bisa nabung harian dengan pick up service atau dijemput di rumah. Ya, ini salah satu layanan eksklusif dari BMT Al-Bahjah untuk para mitra-mitra kami yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk layanan BMT Al-Bahjah online juga bisa layanan berbasis Android yang untuk memudahkan aplikasi bayar-bayar dan pengecekan saldo simpanan. Memudahkan transaksi-transaksi mitra BMT menggunakan layanan BMT Al-Bahjah online yang berbasis Android. Serta kita juga ada konsultasi keuangan tentang keuangan syariah dengan CS online kami yang ada di nomor 0822 1500 0779. Untuk selama layanan itu boleh bisa konsultasi langsung dengan CS admin kami di BMT Al-Bahjah layanan CS online. Nah, ini tadi layanan transaksi berbasis Android yang dimiliki oleh BMT Al-Bahjah yang memudahkan transaksi-transaksi keuangan ataupun pembelian-pembelian melalui smartphone mitra BMT semuanya, sehingga layanannya tetap menggunakan layanan keuangan syariah memiliki BMT Al-Bahjah, yaitu BMT Al-Bahjah online. Langsung download aplikasinya di Google. Yang sudah punya rekening, insya Allah, ataupun yang belum punya layanan ini, segera hubungi admin kami untuk bisa mendapatkan layanan berbasis Android ini untuk transaksi-transaksi, kemudian transaksi-transaksi Anda. Dan ada juga layanan BMT Al-Bahjah keliling melalui BMT Al-Bahjah mobil branding, insya Allah di beberapa titik ada. Dan ini adalah salah satu juga produk unggulan kami nih. Simpan dananya, petik hasil dan berkahnya, insya Allah yang semua layanan atau produk BMT Al-Bahjah penuh berkah, yaitu simpanan khususku. Keunggulan untuk produk ini adalah pembagian hasil yang kompetitif. Insya Allah bagi hasilnya kompetitif. Kalau dirata-ratakan ini di atas bank-bank syariah di luar atau bank-bank nasional, insya Allah syariah dan bagi hasilnya kompetitif. Untuk penempatan minimal 50 juta rupiah dan jangka waktu minimal itu ada 6 bulan. 6 bulan untuk penempatannya, insya Allah nanti akan mendapatkan bagi hasil yang akan dibagikan kepada mitra layanan setiap bagi hasilnya insya Allah setiap bulan. Dapat diperpanjang otomatis dan dapatkan juga ketika penempatan SIM Susku, ini simpanan khususku akan langsung mendapatkan voucher belanja di AB Mart, voucher makan di AB Chicken, serta hadiah menarik tanpa diundi seperti payung dan yang lain-lain. Insya Allah hadiahnya menarik untuk layanan produk simpanan khususku ini. Nah, ini beberapa untuk layanan produk BMT Al-Bahjah, yaitu simpananku, simpanan sekolahku, simpanan kurbanku, dan hajiku. Serta yang tadi dibahas khusus eksklusif ada simpanan umrohku. Nah, yuk kita gabung menjadi BMT Al-Bahjah untuk muamalah yang syariah. Mungkin itu Mas Egri yang bisa kami sampaikan dari BMT Al-Bahjah. Untuk selanjutnya kami serahkan lagi kepada Mas Egri.
Masya Allah, luar biasa tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berat banyak sekali ya Mas Agus ya produk-produk dari BMT Al-Bahjah sendiri yang memberikan kemudahan. Nggak hanya memberikan kemudahan dalam layanan keuangan, tapi bonus-bonusnya pun banyak nih. Tadi Iya, ada betul Mas Egri. Bmart dapat voucher, AB Chicken dapat voucher. Nah, beli buku Buya pun dapat voucher potongan tadi 20% ya Mas Agus ya. 15%, 15%. 15%, Masya Iya. Allah, luar biasa. Berarti kan memang BMT Al-Bahjah bukan hanya memberikan layanan, tapi memberikan kemudahan dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat gitu. Oh, Seperti tagline-nya BMT Al-Bahjah nih, bangga bersyariah. Nah, betul itu. sekali. Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin kita sebelum masuk ke Buya, kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya Mas Agus ya yang ada Oke, dari sekarang bisa masuk ke kuis, Mas Oh, Egri. langsung kuis, baik, Masya Ya, Allah. Nah, untuk pertanyaan mungkin bisa langsung ke admin ya, Mas Agus ya. Untuk iya. pertanyaan bisa langsung ke admin dari BMTL Baja. Nah, sekarang, ini hal-hal yang ditunggu juga sebenarnya, selain dari kajian khusus dengan guru kita tercinta Buya Yahya, yaitu kuis nih, Masya Allah. Oke, kuis kali ini akan dipimpin langsung oleh Mas Agus tentunya. Nah, nanti teknisnya seperti apa adalah Mas Agus akan memberikan pertanyaan kepada jamaah online yang hadir gitu. Nanti untuk jamaah bisa raise hand. Nah, seperti yang tadi kita di awal kita coba ya, mengklik icon angkat tangan seperti ini. Nah, untuk nanti bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agus seperti itu. Oke, Kita mulai ya. Mas Agus? Siap. Oke, Mas Nah, Egri. oke, gimana jemaah? Siap-siap nih Bisa, untuk bisa semua kita mulai? Bisa. peserta ngaji online. Oke, gimana peserta ngaji online bisa bisa kita mulai sekarang? Udah siap nih kira-kira ya? Oke, Masya Allah sudah siap sepertinya Mas Agus. Oke, untuk pertanyaan pertama silakan Mas Agus. Oke, untuk tadi disimak nih. Kalau nyimak tadi baik-baik, insya Allah bisa jawab Hmm, pertanyaan ini. betul. Eh, Pertanyaan pertama, apa nama aplikasi transaksi BMT yang berbasis Android? Oke, ada yang langsung mengangkat tangan dari Bu Yani. Masya Allah, silakan Bu Yani untuk unmute dulu. Nanti berbicara diharapkan tidak menyalakan facecam-nya ya. Cukup suara saja, silakan. Halo Ibu Yani. Mungkin Halo. boleh sekali lagi diulang pertanyaannya, Mas Agus? Oke. Halo Ibu Yani. Halo. Oke, Nah, boleh silakan. dijawab Ibu Yani tadi pertanyaannya. Oh iya. BMT Al-Bahjah Online. Oke, betul, tepat sekali jawabannya. Masya Bu Yani Masih. Allah. bisa langsung kontak Mbak Linda, admin BMT Al-Bahjah ya, Bu Yani Hmm, ya, untuk nanti informasi selanjutnya, nanti untuk mendapatkan hadiah dari BMT Al-Bahjah. Alhamdulillah, satu penjawab peserta sudah mendapatkan hadiah nih. Masih ada Masya dua Allah. hadiah, Mas Egri. Iya, baik. Selamat kepada Bu Yani sebelumnya yang sudah mendapatkan hadiah spesial dari BMT Al-Bahja. Ini berarti kita masih lanjut ya, Mas Agus ya? Masih Oke, sambil baik. menunggu guru kita Bu Yahya. Oke, sambil menunggu kita akan berikan dua penanya lagi, dua penjawab lagi ya, yang akan ditanyakan langsung Oke, oleh dua Mas Agus. pertanyaan lagi nih. Oke, Masih ada dua hadiah. Masya Insya Allah. Oke, Allah nih silakan dari Mas Agus BMTA untuk Baja bagi-bagi hadiah terus tiap bulan. bagi-bagi hadiah terus ya untuk membahagiakan tentunya peserta ngaji online Iya. kita. Oke, silakan Oh Mas Gus. baik, pertanyaan kedua nih. Sebutkan salah satu buku karya Buya Yahya. Oke, ada yang mau angkat tangan langsung dari Mas Chandra Eka Kasih. Silakan. Mas Chandra tadi. Di unmute yang diberikan kesempatan yang ditunjuk. Ayo, siapa tadi Mas Chandra ya, Mas Egri ya? Ya, Mas Chandra. Di unmute dulu, Mas Chandra. Oke, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Mas Chandra warahmatullahi sudah wabarakatuh. nyambung nih. Ya, Mas Chandra dari mana, Mas Chandra? dari Hong Kong. Oh, Ibu Oh, Chandra, ini ibu berarti apa bapak ini? Ibunya perempuannya. Ibu, ibu. Oh, Ya, ibu, ya, Masya ibu. Allah. Silakan, Ibu. Mohon maaf, dikira kami laki-laki. Nah, Dari Hong Kong ya. Ya, Masya Allah, ini langsung live nih dari Hong Kong nih. silakan ya. Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Fikih Haid, Vicky buku Hai. fikih. Oke, bagaimana Mas Agus?
Oke, sampai dibenarkan. Tepat. Nah, Oke, masih boleh untuk fikih masih haid. boleh ya. Oke, Selamat selamat. untuk Mbak Chandra tadi ya. Mbak Chandra. ya, Mbak Chandra dari makasih. Hong Kong. Mudah-mudahan terus menyimak kajian online bersama guru kita Buya Yahya. Oke, Amin, Insya insyaallah. Allah jauh-jauh dapat Ya, buku. untuk langsung kontak admin ya, Mbak Chandra Hmm, ya, untuk nanti info selanjutnya nih, pengiriman buku dan yang pengiriman hadiah dan lain-lain. Oke. Baik, Ustaz, baik. Oke, mangga Oke, silahkan. Alhamdulillah dari Hong Kong dapat hadiah. Sekarang nih kita tunggu yang dari tanah air juga nih. Silakan Mas Agus. Satu pertanyaan lagi Baik, boleh? langsung ke pertanyaan ketiga nih. Ini hadiah terakhir nih untuk Hmm, siap-siap untuk para peserta ngaji online sore hari ini. Kalau tadi nyimak materinya, insya Allah bisa. Sebutkan 2 produk simpanan yang ada di BMT Al-Bahjah. Oke, dari Mas Rifki. Silahkan Mas Rifki. Oke, boleh Mas Rifki untuk menyebutkan nama daerahnya juga, asal dari mana, dan di unmute dulu boleh? Halo Mas Rifki. Mas Rifki. Iya Mas Rifki. Oke, kita mungkin lempar langsung saja ya Mas Agus ya. Boleh ya pelan. Oke, ke Mbak Fitria Sandra nih, ya yang sudah mengangkat tangan setelah Mas Rifki. Silakan Mbak Fitria untuk, oke sudah. Iya, Bismillah jawabannya simpanan sekolahku sama simpanan umrohku. Oke, tepat sekali Mbak Fitria. Selamat Ya, dapat hadiah. syukron. Nanti insya Allah Oke, langsung chat dengan admin kami ya, Mbak Ya, Fitria. ya, syukron. Apaan, oke. silahkan. Bangga, bangga. Masya Allah. Masih ada pertanyaan lagi apa gimana Mas Agus? Alhamdulillah, semua hadiah sudah dibagikan, Sudah Mas Ekni, untuk dibagikan sore ya. hari Masya ini. Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. nanti di next atau kajian selanjutnya lebih banyak lagi nih. Ayo Hmm. terus ikuti kajian online, ngaji online bersama guru kita Bu Yahya bersama BMT Al-Bahjah. Mudah-mudahan nanti bertabur hadiah untuk selanjutnya nih. Jadi nggak cuma dapat ilmu yang dari Buya tentunya, tapi ada hadiahnya juga nih. Ini dapat ilmu, hadiah nih enak banget nih ngaji online dapat hadiah dan ilmu. Oke. Masya Allah. Iya, insya Allah nanti sambil nunggu Buya, guru kita hadir, boleh ada yang mau nanya-nanya, boleh silahkan kita Iya sharing-sharing, Mas ini. Igri. Tadi mungkin ada beberapa penjelasan dari Mas Agus tentang produk-produk yang ada di BMT Al-Bahjah. Mungkin ada yang penasaran nih Mas Agus ya dengan program apa produk-produknya. Nah, boleh silakan untuk jemaah ngaji online atau peserta ngaji online untuk bertanya untuk produk-produk yang ada di BMT Al-Bahjah. Apalagi tadi ada yang nanya tentang umrohku tadi tuh Mas Agus. Ada yang nanya Boleh, umrohku juga. gimana? Oke, boleh silakan untuk peserta ngaji online pada sore hari ini. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Yani, Mas Agus. Hmm. Mau tanya untuk tabungan umrohku ya, untuk tabungan umrohku itu harus DP dulu ya katanya. Gimana Mas Agus? Oke, baik. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali nih dari Mbak Yani. Untuk nabung nyimpan atau tabungan umroh itu nggak harus DP dulu, justru nabung dulu. Nanti untuk bisa ketika nabungnya sudah cukup, bisa untuk DP, Mbak Yani. Hmm. Nah, sambil nanti untuk sudah cukup untuk DP, nabung lagi lanjut bisa untuk nanti pelunasannya. Gitu, Oh, Mbak Yani. Jadi tidak harus DP dulu, tapi boleh nabung dulu. Atau boleh, misalkan sudah punya rezeki, DP dulu, baru nanti untuk pelunasannya nabung. Nah, ini eh, yang difasilitasi oleh BMT Al-Bahjah untuk memudahkan rencana umroh para peserta ngaji online, rencana keuangan untuk umrohnya para peserta ngaji online. Mudah-mudahan Mbak Yani dimudahkan untuk bisa nabung umrohku. amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ada pertanyaan kedua dari DNJ Jayanti nih, Mbak DNJ Jayanti nih. Mau tanya untuk yang punya rekening umroh bisa setor online nggak, Pak? Nah, Oh, Masya Allah, ini juga pertanyaan bagus nih. Eh, baik, untuk yang untuk setoran itu kami fleksibel, bisa langsung setor ke kantor kami, bisa melalui nanti petugas kami yang di kolektor setiap
di beberapa cabang-cabang kami atau di wilayah 3 Cirebon bisa dikolek, atau yang jauh nih di luar kota bisa langsung setornya online, bisa transfer nanti ke rekening BMT Al-Bahjah, BMT online atau rekening tujuan yang dituju. Insya Allah bisa untuk Mbak siapa tadi ya? Insya Allah untuk setoran secara transfer, secara online bisa. Oke, Bisa. Masya Allah. Bagaimana Mbak Jayanti, sudah terjawab ya? Insya Allah di semua media atau semua kemudahan kita berikan untuk para penyimpan-penyimpan di BMT Al-Bahjah agar rencana keuangannya mudah dan bisa terfasilitasi secara syariah. Yang penting. Mudah, syariah, udah berkah hidup ya Mas ya? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau uangnya sudah terkumpul, cara ngambil tabungannya bagaimana? Ini pertanyaan dari Mbak Hikmah, Mbak Hikmah, Sulawesi Tenggara, Masya Allah jauh sekali nih. Oke, dari mana? Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara. Ya, boleh. Mbak Hikmah ya, tadi insya Allah jika memang nanti uangnya sudah terkumpul, kalau misalkan mau travelnya mau bersama BMT bersama Al-Bahjah Tour and Travel, bisa langsung nanti kami bayarkan ke travel BMT Travel Al-Bahjah. Atau misalkan Mbak Hikmah mau berangkatnya melalui travel yang lain, boleh nanti bisa kontak kami dengan nanti kita verifikasi, nanti hasil atau uangnya bisa kami transfer ke rekening tujuan Mbak Hikmah nanti insya Allah kalau sudah terkumpul gitu. Mas Egri. Allah. Boleh, silakan ada yang bertanya lagi sambil menunggu nih guru kita tercinta Bu Yaya hadir. Dipersilakan nih untuk yang kepo dengan produk-produk dari BMT Al-Bahjah tentunya bisa menanyakan sepuasnya. Harus kepo nih. Harus kepo ya. Insya Allah. Oke, ada penanya lagi Mas Agus dari Mbak Anisah Dewi dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Anisah. Masya Allah. Nah, untuk tabungan, untuk nabung misal kita sudah bergabung di simpanan BMT, tapi kita orang luar pulau, bisa nggak kita buat tabungan baru atas nama orang tua? Seperti itu. Oh, kayak gitu. Insya Allah nanti untuk orang tua mungkin nanti bisa atas nama Mbak Nisanya, nanti ada QQ-nya supaya nanti memudahkan ya, memudahkan untuk transaksinya, karena yang kita verifikasi adalah data-datanya Mbak Nisanya, walaupun nanti di belakang ada nama orang tuanya, supaya nanti ketika ada kontak atau apa-apa itu bisa mudah jika langsung kontak dengan Mbak Anissa. Bisa Mbak Anissa, yang dari BMI atau Buruh Migran Hong Kong juga banyak yang nabung di kita untuk membantu atau program rencana keuangan orang tuanya. Itu insya Allah kami bisa dimudahkan prosesnya. Dan mudah-mudahan nanti Mbak Anissa bisa sesuai dengan keinginan Mbak Anissa untuk bisa memudahkan rencana keuangan orang tuanya atau Mbak Anissa sendiri. Gitu. Oke, Masya Allah sudah terjawab ya Mbak Nisa ya. Nah, ada pertanyaan tapi kayaknya ini pertanyaan di luar nih ya. Bagaimana caranya menjadi agen umroh Al-Bahjah? Nah, ini bisa langsung ke adminnya aja pengguna Zoom nih, pengguna Zoom. Bisa ke admin dari Tour and Travel Al-Bahjah aja atau mungkin DM Instagramnya boleh. Iya, boleh. Betul, betul. Karena kalau BMT Al-Bahjah memang hanya fokus kepada rencana keuangan syariah. Itu hanya rencana keuangan, simpanan rencana untuk berangkat umroh, Mas Egri. Oke, Masya Allah. Ini Masya Allah, ada pertanyaan lagi dari Mbak Nia nih. Ustadz mau nanya, kalau nabung umroh apa harus dengan sesuai jumlah nominal tabungan yang disebutkan tadi atau bagaimana? Oh, Masya Allah. Ya, itu memang yang kami simulasikan adalah bagaimana kemudian memudahkan para jamaah atau peserta ngaji online merencanakan program keuangan rencana berangkat umroh. Adapun jika memang kemampuannya lebih dari itu atau tidak sesuai dengan itu, boleh silahkan sesuai dengan kemampuan. Misalkan sebulan hanya bisa mampu menyisihkan Rp700.000, boleh. Ada yang bisa mampu menyisihkan setiap bulan 1 juta, boleh. Ada yang Rp300.000, boleh. Intinya fleksibel. Adapun yang tadi kami paparkan itu adalah bagaimana merencanakan keuangan nabung umroh supaya 1 tahun bisa berangkat atau 2 tahun bisa berangkat gitu, untuk supaya
targetnya saya atau seseorang punya target untuk bisa 2 tahun umroh dengan menyisihkan hanya dengan Rp15.000 per hari misalkan gitu. Mbak yang bertanya tadi ya, Ya, Mbak untuk Nia, ya. setorannya bebas, boleh berapapun, tidak harus sesuai dengan nominal yang disebutkan tadi. Sesuai dengan kemampuan, bisa mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih baik berangkatnya. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, produk-produknya sangat membantu dan memudahkan ya Mas Agus ya. Nah ini berangkat umroh aja 5 tahun paling lama udah langsung berangkat gitu ya. Nah, Iya 1 betul. tahun langsung berangkat deh. 1 Nah, tahun berangkat, oke, mudah-mudahan. luar biasa. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Untuk penanya mungkin masih ada lagi. Oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Hikmah lagi. Oke, boleh dari Mbak Hikmah Sulawesi Tenggara. Ketika ingin mengambil uang tabungan umroh, apakah ada potongan biaya admin? Seperti apa tuh? Oh, Insya Allah. Untuk potongan relatif, untuk potongan tidak ada, Mas Egri, kecuali misalkan kami menggunakan biasanya bank rekanannya itu bank syariah atau bank muamalat. Jika selain bank syariah atau bank BSI atau bank muamalat hanya dikenakan biaya transfernya saja, Mas Egri. Tidak ada biaya admin bulanan ataupun biaya apapun setiap bulan, tidak ada. Pokoknya bebas biaya admin, nabung di BMT Al-Bahjah, uangnya utuh sampai kapanpun insya Allah tidak ada yang berkurang. Nah, Misalkan hari ini nabung 2 juta atau nabung 10 juta, ditarik 1 tahun yang akan datang, insya Allah uangnya tetap 10 juta. Tidak ada pengurangan atau tidak ada biaya-biaya yang lain. Masya Allah. Gitu Mas Egri. Luar biasa. Free, Sangat pokoknya di memudahkan. BMT Al-Bahjah free, tidak ada Waduh. potongan apapun. Rugi banget kalau nggak ngambil Bergabung. produknya BMT ya, Mas. Nggak bergabung, rugi banget nggak bergabung nih, Masya Allah. Oke, ditunggu nih untuk bergabung nih jemaah ngaji Jadi online kita. Mbak Hikmah ya Gabung semua. ditunggu untuk pembukaan rekeningnya dan rencana keuangannya di BMT Al-Bahjah. Insya Allah menuju keuangan yang syariah dan berkah. Silahkan. Intinya bangga bersyariah ya Mas Agus. Iya betul Keren. Mas Egri. Wah. Oke, bagaimana untuk pertanyaan? Boleh kalau masih kepo dengan BMT Al-Bahjah gitu ya, produk-produknya gitu. Nah, tadi ada yang kepo nih Mas, tapi keponya sama Al-Bahjah Tunanetra. Boleh. Ada yang kepo mau nanya tentang simpanan Hmm. khususku? Boleh. Yang tadi ada bagi hasilnya. Berapa sih bagi hasilnya? Boleh. Nah, itu Insya Allah. Itu bagi hasilnya berapa sih? Ya, boleh. Hmm. Boleh nanti chat admin kami boleh. Mau ditanya di sini boleh. Nah, mungkin ada yang, nah ini. Sudah, belum, Masya Allah. Ini Insya Allah kita lagi menunggu guru kita tercinta Buya Yahya untuk bersama mendengarkan tausiah atau ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, tapi sambil menunggu kita ingin tanya-tanya juga nih Mas Agus ya. Nah, oke, ada yang bertanya, ada yang raise hand nih. Ini yang raise hand bertanya apa kepencet nih? Bertanya sepertinya ya. Oke, silakan Boleh. Mbak Puspita untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, itu yang tabungan kurban atau tabungan umroh, ketika misalnya ada butuh nggak bisa diambil gitu, atau ada kejadian apa gitu, misalnya nggak bisa diambil berarti. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik Ibu Puspita Sari Ningsih ya tadi ya. Iya, Ibu. Pada prinsipnya Ibu, sebenarnya semua simpanan di BMT Al-Bahjah adalah akadnya koret, dan ketika Ibu atau jamaah semuanya nabung di BMT Al-Bahjah itu adalah meminjamkan uangnya di BMT Al-Bahjah, dan pada saat komitmennya adalah ketika Ibu, Bapak atau mitra BMT butuh, itu BMT Al-Bahjah wajib menyediakan atau memberikan atau menyediakan ketika menarik simpanannya dari BMT Al-Bahjah. Sebenarnya itu tabungan rencana yang kemudian kami khususkan untuk senantiasa Ibu menyimpannya di BMT Al-Bahjah. Namun ketika Ibu ada kebutuhan darurat, tidak ada lagi dana yang kemudian bisa Ibu ambil sehingga harus mengambil dana darurat dari simpanan kurbanku atau umrohku,
boleh Ibu silahkan. Karena itu adalah sebenarnya simpanannya atau dananya Ibu yang BMT Al-Bajah harus kembalikan ketika penyimpan butuhkan. Iya. Cuman kalau saran kami memang menyarankan selama masih ada simpanan atau dana-dana yang lain, sebaiknya dana rencana kurban dan rencana umroh itu tidak diambil. Tapi jika memang tidak ada lagi dana-dana dari yang lain untuk kebutuhan darurat, boleh Ibu Puspita untuk bisa ditarik karena itu juga dananya Ibu. Mudah-mudahan Ibu dimudahkan untuk nabung umroh dan kurban dan tidak diambil Ibu, dan dananya bisa kebutuhannya bisa dicukupi dari dana-dana yang lain. Gitu Ibu. Amin. Udah nabung Ustaz. Masya Allah Ibu, Suami saya. mudah-mudahan Ibu uangnya bisa terencana sesuai dengan hajat Ibu ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Ini Oke, suami atas alhamdulillah. nama suami saya kemarin ke sana ke BMT. Baik, insya Allah. 2 pekan yang lalu aku ya. Amin, amin Ibu. Nampaknya Buya udah siap guru kita, Mas Tegri. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan halo sahlan juga kepada guru kita tercinta Buya Yahya yang hadir di tengah-tengah kita nih. Alhamdulillah juga sampailah kita di sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dan tanya jawab bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik. Jemaah ngaji online yang Allah muliakan, mungkin banyak di antara kita nih melihat tren sekarang tersebar adalah masyarakat yang umroh, tapi pembiayaannya itu ditalangi atau bahkan ada yang ngutang dulu nih untuk pergi berangkat umroh. Nah, pertanyaannya apakah boleh seperti itu? Nah, karena kita kan niatnya kita untuk beribadah. Apakah boleh beribadah dengan cara seperti itu? Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Maka itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan. Keluarga besar BMT Al-Bahjah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Harapan kami dari awal Anda bergabung di BMT, Anda ingin ikut mengambil bagian daripada perjuangan dan dakwah. Karena BMT bukan milik kami, akan BMT milik kita semuanya. Di samping untuk menghindar dari dunia riba, tapi juga di situ ada keuntungan yang akan digunakan untuk perjuangan dan dakwah. Artinya semua dari Anda ini ikut andil di dalam dakwah. Dan alhamdulillah dari BMT besar sekali yang diberikan untuk perjuangan, untuk dakwah. Dan itu semuanya akan menjadi pahala bagi siapapun yang bergabung di dalamnya. Kemudian, semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, untuk bisa kita tawaf di tempat tawafnya baginda, untuk kita bisa ke Madinah sowan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum haji dan umroh adalah wajib seumur hidup sekali. Haji wajib seumur hidup sekali, umroh seumur hidup sekali. Akan tetapi, tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Dan kita pun tidak wajib mencari uang untuk naik haji dan umroh. Berbeda urusan nafkah. Seorang laki-laki wajib keluar rumah mencari rezeki untuk nafkah. Tapi urusan haji dan umroh kita tidak wajib. Ingat, kita tidak wajib bekerja mencari uang untuk haji dan umroh. Tidak wajib. Akan tapi, kapan kita menemukan diri kita mampu ada rezeki, baru saat itu adalah wajib hukumnya. Di saat kita menemukan diri kita punya rezeki, maka wajib hukumnya. Sehingga, bagaimana kalau kita mau naik umroh atau haji dengan pinjam? Ketahuilah minjam uang adalah boleh, asalkan meminjamkan memperkenankan. Akan tapi, namanya hutang itu harus dibayar. Kita tidak tahu, jangan-jangan di ujung perjalanan hutang ini ditunggu oleh syaitan. Hati-hati, biarpun Al-Bahjah punya travel, tolong jangan mengajari orang
bisa diseret oleh setan kepada keharaman. Ibaratnya begini, Anda umroh dengan al-bahjah, dengan ngutang. Setelah Anda pulang dari umroh kan wajib membayar. Umroh kan sebuah kebaikan, sebuah pahala. Kemudian Anda setelah umroh, Anda harus bayar utang. Kemudian rezeki belum ada, ditagih terus sama orang. Bahkan nagihnya mungkin agak tegas, agak semakin keras, akhirnya semakin kebingungan kita. Disinilah setan mulai bermain. Yang menjadikan apa? Pengurus masjid pun akhirnya mengambil uang masjid untuk membayar cicilan ngutang umroh. Yang pegawai apapun, yang ustadz pun bisa saja menjadikan duit pondok untuk diambil untuk bisa membayar cicilan umrohnya tadi. Ini membahayakan, utang itu membahayakan. Maka tidak perlu, Anda kan selagi tidak punya uang tidak wajib. Anda melakukan sholat duha, habis sholat subuh Anda tunggu sampai sholat duha mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau sudah haji dan umroh itu dengan memaksakan pakai ngutang-ngutang semacam itu, dikhawatirkan justru tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah. Tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, naudzubillah, khawatirnya. Nah, kalau seandainya ngutang ya tetap sah. Hanya himbauan kami tidak perlu seperti itu. Adapun menabung itu beda. Dan kami himbau di Al-Bahjah pun ada nabung umroh. Ada enggak nih Agus? Ada tabungan umroh? Ada ilmu? Ada tabungan umrah Bu ya, alhamdulillah. Dan tabungan umroh itu pun kalau semoga betul-betul sampai umroh. Kalau ternyata di perjalanannya dia butuh untuk selain umroh, maka boleh diambil. Begitu kan? Betul Bu ya, ya. Ya, karena kita tidak memaksakan. Mungkin punya hajat di rumahnya. Maka kami serukan kalau punya nabung, boleh nabung. Tanda kerinduan Anda. Mulai Anda menabung, Anda rindu. Anda nabung, Anda rindu Mekah. Anda rindu Mekah. Anda rindu Mekah. Sah. Tapi suatu ketika kau punya hajat, ya, ada yang mendesak, maka boleh diambil sesuai dengan aturan PMT kan, kapan ngambilnya, itu sah-sah saja. Jadi jangan sampai kita beribadah memaksa, karena itu tanda tidak tulus, nanti malah menjadikan kita tidak mendapatkan pahala. Nah ini merindukan boleh. Jadi silahkan nabung. Berbeda dengan Anda orang kaya, lalu Anda menabung, tabungan Anda sudah merupakan kewajiban. Karena orang kaya sudah wajib umroh, biarpun tidak harus tahun ini. Tarohi, tahun misalnya boleh ke tahun kapan saja, nunggu anak gede boleh. Tapi kita wajibnya adalah azam. Azam itu niat dimulai dengan mendaftar, mulai menabung, tapi saya punya duit, saya orang kaya. Menabungnya orang kaya adalah wajib. Menyicilnya, menabung. Karena apa? Itu termasuk disebut azam. Jadi haji dan umrah itu wajibnya tarohi. Tarohi itu apa? Selagi kita sudah menjadi kaya dan wajib, kita sudah wajib haji dan umrah. Biarpun tidak tahun ini, boleh tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Dipikirkan dalam dugaan kita masih hidup. Biarpun kita tidak tahu bakal mati kapan. Nah, tapi di saat kita mulai mendaftar itu namanya azam, niat semangat. Sambil kita nyicil sah, kita kaya. Tapi kalau tidak punya, kita melarat, boleh menabung. Tapi nanti suatu ketika, kalau kita membutuhkannya, kita boleh mengambilnya. Mungkin ini perlu kami sampaikan, jangan sampai kita salah memaksakan diri. Sekarang tren juga loh, na'udzubillah. Umroh keluarga pakai ngutang. Umroh ngutang. Akhirnya dia lah, sehingga koruptor muncul dari sini. Nah, Ustadz yang ngambil duit pondok ya gara-gara model-model begini ini. Action. Gaya-gayaan. Satu keluarga semuanya. Memaksain diri. Tapi dengan ngutang. Maka kami himbau, Anda tidak perlu ngutang. Kalau Anda tidak bisa umroh tahun ini, belum bisa haji, tidak ada masalah. Nah, karena belum wajib. Selagi belum wajib, Anda tidak dosa. Selagi tidak dosa, ya nggak apa-apa. Ternyata untuk mendapatkan pahalanya begitu gampangnya. Man sholat fi masjidin jama'atin, sholat jamaah pagi-pagi, sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka saat itu dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, seperti itu mungkin. Ini yang perlu kami sampaikan singkat saja, sebenarnya nggak perlu panjang lebar. Boleh Anda menabung di Al-Bahjah, silakan. Nanti tabungan Anda pun kalau Anda ingin mengambilnya juga boleh. Tapi kalau bisa jangan diambil supaya terwujud cita-cita Anda. Itu kan namanya manusia, kita tidak ngerti hajat. Kalau hajat tidak mendesak amat, tidak perlu diambil. Kalau masuk hajat ditahan, karena supaya bisa kita umrah indah. Nah, kadang kita tuh ada sesuatu yang lebih wajib tapi kita lupakan, itu bahaya. Ada sesuatu yang lebih wajib, nafkah lebih wajib. Nafkah harus dimakan hari ini. Bagaimana kita harus menabung? Kalau memang sudah ada kelebihan di hari ini untuk nafkah saya ada, saya sisihkan untuk tabungan. Oke, sah-sah aja.
Nah, yang perlu kami tekankan di sini, tolonglah ibadah itu karena Allah, ingin dapatkan pahala dari Allah. Jangan hanya melakukan ibadah, hanya ingin dilihat manusia kalau dia sudah haji, sudah umroh. Apalagi yang namanya ibadah haji itu memang saya tanya luar biasa, gede. Semua ibadah kan biasa saja. Rukun Islam kan 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi giliran haji itu kenapa kok langsung ada nempel haji, haji dan has ya? Karena memang itu ada duitnya. Sehingga zaman dulu tuh namanya haji kan berat sekali. Haji itu harus belar sawah setengah bau, sapi 7 dan sebagainya. Jadi orang naik haji itu sudah kesan kayanya tuh. Makanya kalau tidak ditempelkan H di depan namanya itu kayaknya ada yang kurang. Jadi menempelkan H itu sudah ada bisa jadi menjadi penghapus amal. Karena buktinya waktu dipanggil namanya saja dia nggak noleh. Ahmad, Zain, giliran kalau panggil Pak Haji baru noleh misalnya. Yahya. Pura-pura ada dengar, Haji Yahya, oh ya marhaba. Ini kan, ini itu ada khawatir kan, namanya haji itu ada uangnya, ada nilainya. Apalagi melancong luar negeri naik pesawat itu. Khawatir masuk kesombongan, maka yuk niatlah Anda dengan niat yang benar, menabunglah di BMT. Tapi kalau ternyata Anda punya hajat yang lainnya, Anda boleh mengambilnya. Dan semoga Allah mencukupkan Anda dengan rezeki yang halal berkah, ya. Dan juga didukung BMT ini. Dan Anda bisa bertanya, yang kami dengar dari orang-orang yang sudah biasa di dalam dunia perbankan, ternyata dengan BMT di samping dikemas secara syariat, ternyata kalaupun ada keuntungan, bisa ternyata dengan murabahah dengan yang lain-lainnya, termasuk transaksi-transaksi yang ada di dalamnya, ternyata jauh lebih aman dan menguntungkan, dan itu ada syar'i, menguntungkan, dan itu menjadi berkah. Maka Anda jangan ragu, yang sudah masukkan sebagian rezekinya, sempurnakan. Mana yang lainnya? Kami khusnudon kok. Khusnudon kami kepada Anda semuanya. Uang Anda itu tidak hanya begitu. Uang Anda tidak hanya yang di rekening BMT itu bukan. Anda menyembunyikan uang Anda. Mari keluarkan uang Anda. Masukkan BMT ini. Anda mau di khusnudon itu tidak? Kami khusnudon Anda, uang Anda itu bukan hanya itu yang ada di BMT. Uang Anda masih banyak. Di tempat yang lain, maka ayo dipindah ke tempat ini biar BMT semakin besar. Ayo ingat. Kemudian Anda semakin mendapatkan pahala, ada keuntungan juga. Dan bukan riba di dalamnya. Ini saja ada yang ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah syukur jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti yang disampaikan oleh Buya, jangan hanya melakukan ibadah karena dilihat oleh manusia. Masya Allah. Oke, boleh untuk pertanyaan akan kita buka pertanyaan untuk satu jemaah laki-laki dan satu jemaah perempuan. Diawali dengan sholawat terlebih dahulu nantinya. Oke, ada yang raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Bu Wiwit Sulistianto. Silakan kepada Bu Wiwit, dipersilakan. Shalawatnya terlebih dahulu, jangan lupa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz dan juga kami muliakan Buya Yahya. Izin Buya, ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan. Pertama, jika kita termasuk orang yang dalam hal ini ekonomi sederhana Buya, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, sederhana Buya. Jadi pun untuk makan sudah cukup begitu Buya. Akan tetapi satu waktu kita mendapat rezeki Buya. Mendapat rezeki misalnya kita dapat mungkin keuntungan atau apakah itu Buya ya, senilai misalnya Buya 30 juta. Nah, kita ketahui kan kalau daftar umroh ini Buya sekarang satu kursi 25 juta Buya. Mana yang lebih kita Umroh dahulukan haji? Buya? Umroh atau haji? Haji Buya, haji mah. Kalau umroh kan standar 30 jutaan juga Buya. Maksud kami adalah kita punya uang lebih kurang 30 juta, utamakan kita berangkat umroh atau kita daftar haji Buya. Karena mengingat kita tidak akan pernah mungkin punya uang sedemikian banyak itu setiap tahunnya Buya. Demikian Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang Anda pertimbangkan, kalau seandainya uang itu Anda daftarkan haji, sah-sah saja, dengan catatan, di bulan-bulan berikutnya Anda tidak kerepotan. Asalkan uang itu tidak akan mengganggu cara hidup Anda, makan Anda. Misalnya di bulan itu, tak taunya Anda kelaparan, nggak boleh. Anda bisa mendaftarkan, dan insya Allah bulan berikutnya seperti biasa, saya kerja, saya dapat uang makan, aman, boleh. Biarpun sebetulnya Anda belum wajib haji, cuman mendaftarkan sah-sah saja. Anda mendaftarkan sah-sah saja. Adapun antara haji dan umroh, Anda suka-suka, karena kalau mendaftarkan haji kan masih ada perlu tambahannya. Anda umroh pun, ya Anda bisa saja umroh lebih dulu. Hal yang demikian ini adalah Anda bebas, karena semuanya tidak wajib bagi Anda.
Anda tidak wajib karena belum punya uang. Dan haji dan umrah biasanya wajibnya umrah itu hampir tidak dibahas. Selama ini yang dibahas kan hanya haji saja, karena memang kalau orang haji langsung umrah, begitu. Jadi Anda boleh, mungkin Anda haji tetap mendaftarkan, itu untuk jangka panjang, jika ternyata itu memang tidak mengganggu cara hidup Anda. Kemudian setelah itu Anda berpikir sambil nyicil, sambil menyempurnakan pembayaran haji, Anda bisa umrah, bisa mendaftarkan umrah, seperti itu. Karena yang jelas bagi Anda, selagi Anda uangnya hanya itu saja, nggak ada yang lainnya, Anda belum wajib haji dan belum wajib umrah. Cuman kalau ada orang memaksakan diri untuk umrah, sah-sah aja. Yang penting tidak sampai dolim. Ada seorang bapak memaksakan diri umrah. Istrinya nggak isi nafkah, haram dia dosa. Anaknya nggak isi nafkah, haram dosa. Cuman kalau dia memaksakan, hanya dia saja mengurangi, mungkin anak istri tetap wajar nafkahnya, ya sah-sah aja yang demikian itu. Yang jelas sebetulnya apa? Tidak boleh haji dan umrah dengan hawa nafsu. Itu saja. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Buya. Alhamdulillah Buya. Oke, baik. Kita akan masuk ke penanya selanjutnya, yaitu satu penanya dari jamaah perempuan. Ya, ini ada dari Mbak Puspita Sariningsih. Silakan untuk menyebutkan asal dan juga diawali dengan salawat terlebih dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, bapak saya kan baru meninggal tadi pagi. Masya Allah. Allah ya Minta doanya Buya. Amin. Allah angkat derajat beliau. Kemudian istrinya bapak atau ibu sambung saya kan udah didaftarkan sebagai calon jemaah umroh besok tanggal 29 Buya. Berangkat sama anak saya. Boleh kan berangkat Buya? Keberangkatan ya. Itu aja Buya. Terima kasih. Dan saya kan wali santri Buya. Masya Allah. Pengen sama Buya kapan ya ketemu lagi dengan wali santri sebagai wali santri gitu Buya. Masya Allah, terima kasih. Siapa nama ayah? Bapak Abdul Qadir bin Sanromi. Masya Allah, baik. Pak Abdul Qadir, semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajat beliau dan berikan segala kebaikan untuk keluarga dan keturunan. Al-Fatihah. Seorang wanita yang ditinggal oleh suami wajib melakukan ihdat. Ihdat itu tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak pakai wangian selama 4 bulan 10 hari karena ditinggal suami, bukan karena dicerai, karena ditinggal suami. Dia tidak boleh keluar kecuali darurat. Ke pasar nggak boleh kecuali darurat, nggak ada yang membelanjakan, maka dia harus pergi ke pasar, itu saja. Tapi di rumah dia bisa menemui tamu siapa saja, dia bisa menemui tamu, tapi tidak boleh keluar. Termasuk untuk ibadah haji dan umrah pun tidak boleh. Selagi masih bisa, maka dialihkan nanti musyawarah. Tentunya biasanya ada beberapa kerugian untuk sebuah kemuliaan tentu. Makanya dia akan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah umrah, maka itu malah menjadi haram dan dosa. Tinggal nanti komunikasi, sekiranya travel mana kira-kira, sekiranya travel tidak rugi, atau tukar saja mungkin ada orang yang berangkatnya bulan ini, maka dipaskan nanti masa iddahnya. Bisa jadi berangkatnya nanti ibu tiri Anda, ibu sambung Anda dengan kami di bulan Oktober, mulai hari ini berapa? Agustus, September, Oktober, masih nggak ngejar. 4 bulan 10 hari. Jadi cari yang aman, tidak dosa, karena kita ingin cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu memaksakan, tinggal komunikasikan travel. Kalau mungkin terpaksa harus dipotong karena mungkin harus ada yang hangus dan sebagainya, wajar, biasa, nggak usah masalah. Cuma kalau bisa mungkin diganti saja siapa yang berangkat, barangkali bisa. Bisa tanya kepada travel seperti apa kalau kejadian yang semacam ini. Ini namanya kan musibah. Ditanggung bersama. Tentunya tidak bisa dibebankan kepada misalnya travel mana. Oh, karena ini saya mengundang, ini haram, tidak boleh. Ya nggak bisa. Travel mungkin sudah terlanjur beli tiket atas nama dia dan sebagainya. Tinggal nanti dipikul bersama caranya seperti apa. Yang jelas tidak boleh memaksakan. Kalau memaksakan tambah dosa, nggak dapat pahala. Semoga nanti malah bisa umroh Anda juga semuanya ya. Dengan kami dan yang lainnya, Masya Allah. Untuk pertemuan wali santri, Alhamdulillah. Coba ini ya. Ada semua. Aku sampaikan kepada tim wali santri supaya ada pertemuan-pertemuan yang indah untuk ngobrol, untuk diskusi tentang anak-anak mereka, anak-anak beliau-beliau ini ya. Syukran, makasih. Assalamualaikum. Baik Bu ya, izin ada titipan pertanyaan Bu ya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau kita umroh berangkat dulu bayar belakangan? Itu namanya ngutang.
Ya sah aja. Akan tapi yang dikhawatirkan nanti di saat kita, mohon maaf, belum ada kelapangan rezeki untuk bayar utang, kemudian kita keburu rasa malu dan sebagainya, lalu kita mengambil yang haram. Kalau masalah berangkat sah-sah saja, cuma tidak dianjurkan semacam itu. Nah, karena itu adalah ngutang. Sah hukumnya. Kalau itu umrah yang pertama gugur kewajiban, kalau itu haji yang pertama gugur kewajiban, akan tapi kami sampaikan tidak harus kita memaksakan semacam itu namanya ngutang. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukur jazilan Bu ya atas jawabannya. Mungkin bisa ditutup dengan doa juga Bu ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa banyak berjuang dengan harta kami untuk mencukupi keluarga kami, ya rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai Kamu, jauhkan kami dari fitnah, kebencian, dendam, dengki di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, khususnya orang tua yang telah mendahului kami, khusus Pak Abdul Qadir ya Allah. Dan semua yang telah mendahului kami dan orang tua kami, ampuni, angkat derajat kami, ampuni mereka, berikan kasih sayang kepada mereka. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari riba ya Allah, riba. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan jauhkan kami dari punya hutang ya Allah. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ahli surga kami yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak menjemput nyawa kami. Kami saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد الأمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin, amin, Masya Allah. Syukur jazilan Bu ya atas jawaban-jawabannya, dan tadi tausiah dan juga nasihat yang disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Syukran. Assalamualaikum. Masih semuanya mau doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu ya. Syukron Buya. Insya Allah, alhamdulillah tadi bersama telah kita dengarkan nasihat dan juga tausiah dari guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi jembatan iman untuk kita semua, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya, dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada seluruh penanya ataupun jamaah yang sudah bertanya nih, yang belum sempat terjawab, yang belum sempat dijawab oleh Buya, insya Allah kita akan adakan kajian rutin terus setiap bulannya Mas Agus ya. Insya Allah yang bertanya rutin hadir akan terpilih dengan izin Allah tentunya untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Oke, Masya Allah. Rangkaian acara demi rangkaian acara telah kita laksanakan dari awal sampai akhir tadi. Insya Allah bermanfaat semua, terutama dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BMT Al-Bahjah untuk memberikan perencanaan keuangan atau layanan keuangan kepada seluruh jamaah yang ada seluruh di Indonesia maupun di luar tentunya juga. Dan juga kita berterima kasih kepada BMT Al-Bahjah yang telah memfasilitasi jamaah atau peserta ngaji online untuk selalu bersilaturahim dengan BMT Al-Bahjah dan juga guru kita tercinta Buya Yahya. Oke, mungkin sebelumnya kita akan foto bersama dulu Mas Agus ya. Boleh, foto bersama dulu. Untuk foto bersama, memberikan momen juga nih, bisa bikin status nih biar makin ramai lagi yang hadir dan makin ramai lagi untuk yang peserta ngaji online selanjutnya. Jangan live dulu ya, yang lain. Oke, jangan live dulu ya. Kita foto bersama dulu. Untuk jamaah atau peserta laki-laki boleh untuk di facecam-nya atau kameranya dinyalakan. Untuk perempuan diharapkan tidak dulu. Untuk yang laki-laki, terkhusus laki-laki, boleh untuk kameranya dinyalakan agar bisa foto bersama kitanya. Oke, silahkan host untuk foto bersama. Ayo, kita foto bersama boleh dihitung. dulu. 1, 2, 3. Senyum, Masya Allah, senyum. Oke. Sudah? Oke. Halaman selanjutnya. Oke, halaman selanjutnya boleh. Ini harus semuanya kebagian nih. Oke, silakan. 1, 2, 3.
Oke, halaman selanjutnya lagi masih ada? Oke, cukup. Masih ada 5 halaman. 5 halaman, Masya Allah banyak banget yang hadir nih. Ada 107 peserta yang hadir, Mas Agus, luar biasa. Silakan untuk foto lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman selanjutnya. Oke, sudah semua halaman ternyata Mas Agus. Luar Oke, biasa. alhamdulillah. Oke, Insya Allah, insya Allah nanti mudah-mudahan akan, istiqomah semuanya. amin, amin, ya rabbal alamin. Nanti mungkin akan di-share di grup ya Mas Agus. Iya, jangan lupa Foto ya. juga untuk mengajak keluarga, saudara, teman, kerabat untuk bisa bergabung bersama ngaji online BMT Al-Bahjah. Oke, Masya Allah. Maka dari itu, mari kita cukupkan terlebih dahulu ngaji online bersama guru kita tercinta Buya Yahya dan bersama juga BMT Al-Bahjah pada sore hari ini. Kemudian yang tadi kita harapkan apa yang disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Maka dari itu, marilah kita tutup ngaji online kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Mas Agus yang telah membersama kita pada sore hari ini. Terima kasih Dan juga semuanya. terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir. Tentunya insya Allah akan ada kajian-kajian online rutin selanjutnya bersama BMT Al-Bahjah. Oke, kita mohon doanya selalu. Kita mohon undur diri juga. Minta maaf juga atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.